Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Puji Tuhan, pada hari ini kita kembali mau datang beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali datang bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk hari Minggu yang baru ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang melimpah bagi kami dan juga kesehatan yang baik yang Kau perkenankan bagi kami. Bapa, saat ini kami membawa pujian kami ke hadapan-Mu, membawa korban syukur kami Tuhan. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami tahu banyak dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami Tuhan untuk boleh datang beribadah kepada-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kau jamah setiap hati kami Tuhan. Dan untuk saudara-saudara kami yang beribadah dari rumah atau dari mana pun berada, Engkau yang tetap memberkati dan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita puji Tuhan, kita naikkan pujian kita ke hadapan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kita mulai ibadah kita. Yesus Yesus, kami puja.
tidak terbatas hadir di sini. Terima kasih Tuhan, kami percaya pemulihan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Dan kami mau tetap setia mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, saat ini kami mau memuji Engkau Tuhan, bersuka cita lagi Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai demi nama-Mu. Haleluya. Mari kita puji Tuhan, kita percaya saat ini Dia hadir di sini dan kita terima kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya.
Untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami persiapkan diri kami serahkan kepada kendali Tuhan, biar Roh-Mu yang mengendalikan kami sepenuhnya, supaya ketika firman Tuhan disampaikan, kami mendengarnya, firman itu bisa tertanam dalam hati kami mengerti, bisa kami renungkan, dan nanti yang terutama adalah bisa kami lakukan. Kami bersyukur, biarlah kami menjadi pendengar firman yang baik hari ini. Kami percaya ada sesuatu yang baru yang harus kami kerjakan sebagai perintah Tuhan dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Semua kita dikasihi Tuhan. Dan kita patut bersyukur sekali lagi ketika kita bisa beribadah, ketika kita bisa mengisi hari yang baru ini, dipercayakan Tuhan untuk bisa beribadah, itu adalah pilihan yang terbaik. Jadi dimanapun kita berada saat ini lewat tuntunan video ini, mari kita mendengarkan firman, mendengarkan perintah Tuhan dan beribadah. Nah, hari ini kita masih bicara tentang ketaatan. Kita masih diperintahkan Tuhan untuk belajar tentang ketaatan. Kenapa? Karena begini, saudaraku yang terkasih, Tuhan masih bekerja karena kasih-Nya kepada dunia ini, dan rencananya masih berjalan dan pasti akan terus berjalan sampai semua tergenapi. Dan satu hal yang pasti, Tuhan pasti memakai orang-orang yang taat untuk rencananya. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita teliti firman Tuhan tentang rencana-rencananya bagi umatnya, tentang rencananya bagi dunia ini yang sudah terjadi di dalam Alkitab. Contohnya seperti mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dan bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Maka di dalamnya Tuhan melibatkan orang-orang yang taat. Alkitab menuliskan rencananya terjadi lewat hal-hal yang dahsyat. Rencananya terjadi lewat mujizat-mujizat yang dahsyat. Tapi yang terlibat dalam mujizat-mujizatnya itu, hal-hal yang dahsyat itu adalah orang-orang biasa. Orang-orang dengan kemampuan sederhana sama seperti kita. Sekali lagi, mereka semua adalah orang biasa. Musa itu orang biasa, Yosua itu orang biasa. Tapi satu hal yang pasti, mereka taat. Taat kepada perintah Tuhan, taat kepada pemimpin mereka. Maka kita harus taat. Kita harus belajar terus untuk taat perintah Tuhan dan perintah pemimpin-pemimpin kita. Saudaraku, Tuhan itu menurut saya tidak tertarik dengan kehebatan kita. Tuhan itu enggak tertarik dengan kemampuan kita, kekayaan kita, jabatan kita, enggak. Tuhan tertarik kepada ketaatan kita. Yang menarik perhatian Tuhan dari kita adalah ketaatan kita. Kenapa? Karena sekali lagi Tuhan memakai orang yang taat di dalam rencananya. Taat melakukan perintah Tuhan walaupun dalam keadaan tidak masuk akal. Karena mujizat adalah hal yang tidak masuk akal. Jadi semakin tidak masuk akal perintahnya dalam keadaan kita, maka itu tanda akan mujizat terjadi kalau kita taat melakukannya. Nah, hari ini kita belajar dari murid-murid Yesus. Mari kita buka Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Perikopnya judulnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang.
Tentang memberi makan 5.000 orang ini bukan hanya ditulis di Lukas, tapi Matius, Markus, Yohanes menuliskannya juga. Dengan perspektif yang berbeda-beda, cara pandang yang berbeda-beda, tapi peristiwa ini tetap sama. Nah, kita belajar dari apa yang terjadi di dalam Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Saya akan bacakan buat kita semua. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang yang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikian firman Tuhan dalam perikop ini. Nah, kita belajar. Murid-murid itu, yang 12 yang mengikuti Yesus itu adalah orang-orang biasa. Sekali lagi, sama seperti kita. Petrus adalah nelayan, mantan nelayan, karena kemudian dia akhirnya mengikut Yesus, dan ada beberapa saudaranya. Dan murid-murid ini sekali lagi adalah orang-orang biasa. Mereka mengikut Yesus, mereka mengikut rencananya Yesus, sama seperti di peristiwa ini. Yesus mengajar firman Allah dan menyembuhkan orang-orang. Nah, dalam prosesnya mereka punya usul, dan saya percaya usul mereka ini masuk akal. Usul murid-murid ini masuk akal. Tertulis di ayat 12, saya akan bacakan kembali. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid-muridnya kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Itu ide yang baik, masuk akal, dan bahkan mungkin atas dasar kasih dari murid-murid itu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa waktunya akan makan, orang-orang itu akan lapar, dan tidak ada tempat di sekitar itu. Makanya mereka mengusulkan kepada Yesus supaya menyuruh orang-orang yang mengikut Yesus, yang diajar dan disembuhkan itu, pergi. Jadi sekali lagi, murid-murid itu orang-orang biasa dan menggunakan logikanya mereka yang biasa dan menyampaikan ide itu kepada Yesus. Tapi apa kata Yesus? Kita baca lagi ayat 13. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Kalau kita baca ini ada tanda seru, berarti itu adalah perintah. Perintah Yesus kepada ke-12 muridnya yang barusan mengusulkan sesuatu yang baik.
yang masuk akal. Nah, perintah ini tidak masuk akal dalam situasi itu. Kenapa? Karena faktanya mereka ada di tempat yang sunyi dan di situ ada terhitung 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita, anak-anak pasti ada juga di situ. Maka perintah ini kepada murid-murid tidak masuk akal, pasti tidak bisa dijalankan. Dan kemudian dijawab lagi oleh murid-murid ini dengan menggunakan logika. Mereka menjawab, murid-murid menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Jadi mereka bilang, kami cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kami membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Kecuali mereka pergi, tapi saya percaya bahwa itu hanya alasan untuk bilang nggak bisa, nggak mungkin. Karena untuk menyiapkan makanan atau roti untuk 5.000 lebih orang tidak masuk akal. Maka jawaban mereka tetap jawaban logika manusia biasa. Ayat 14 berkata, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Tapi kemudian ada perintah Yesus yang baru lagi. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Ini perintah yang baru. Nah, perintah ini masuk akal. Kalau cuma menyuruh orang duduk berkelompok-kelompok, mereka bisa. Dan mereka melakukannya. Ayat 15 berkata, murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Mereka taat. Dan saya yakin di sini permulaan mujizat itu terjadi. Mereka taat. Walaupun perintah ini masuk akal. Masuk akal bagi mereka untuk mengerjakannya. Ayo duduk semua. Nah, gitu. Tapi mereka nggak mengerti apa yang akan dilakukan Yesus, apa perintah Yesus selanjutnya, apa rencana Yesus. Mereka taat melakukannya. Dan kita masuk ke ayat 16. Berkata demikian. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Kemudian Yesus menerima, mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, dia menengadah ke langit, dia mengucap syukur, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Dipecah, dibagi, bagi, pecah, bagi. Saudaraku, coba renungkan baik peristiwa ini. Apa yang dilakukan Yesus itu adalah hal biasa. Semua kita bisa melakukannya. Memecah roti itu tidak sulit. Nah, Yesus melakukan hal yang biasa. Tapi dalam proses itu kuasa Tuhan terjadi. Ketika dibagi-bagi, roti itu tetap bisa dipecah-pecahkan sampai akhirnya semua makan. Ayat 17 berkata begini, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Jadi begini, cara yang sangat sederhana itu yang dilakukan Yesus itu, tapi dengan kuasa Tuhan jadilah mujizat. Dan ada yang hebat. Akhirnya murid-murid ini bisa melakukan perintah Yesus yang sebelumnya itu mustahil. Karena perintah Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Dan akhirnya murid-murid itu bisa memberi semua orang itu makan sampai kenyang. Ada yang unik. Judul dari perikop ini adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi perintah Yesus memerintahkan murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Dan akhirnya semua itu terjadi. Perintah Tuhan itu pasti terjadi.
perintah Tuhan itu pasti terlaksana, rencananya itu pasti terlaksana, dan semua orang yang melaksanakannya itu adalah orang-orang yang taat. Murid-murid ini orang-orang biasa, tapi akhirnya mereka melakukan itu, dan apa yang diperintahkan Tuhan itu terjadi. Kenapa? Karena kuasa Tuhan. Jadi poinnya adalah bagian kita taat sama seperti murid-murid ini. Walaupun tidak masuk akal, lakukan saja. Lakukan saja. Waktu mereka mengatur itu, waktu mereka membagi-bagikan itu, mungkin murid-murid dalam prosesnya juga berpikir, apa bisa ya? Apa bisa ya? Tapi kenyataannya, akhirnya semua bisa diberi makan sampai kenyang. Bukan hanya itu, ayat 17 kemudian berkata, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Mereka sudah makan sampai kenyang, dan akhirnya 5 roti itu setelah dipotong-potong, dipecah-pecahkan, masih dikumpulkan sisanya, ada 12 bakul yang tersisa. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar apa yang terjadi di sini, kita harus seperti murid-murid itu, taat melakukannya walaupun gak masuk akal, karena kemudian kita yang menjadi alat. Bagi 5.000 orang itu kebanyakan pasti mereka akan bilang, mereka akan berterima kasih kepada murid-murid itu, karena murid-murid itu yang memberi mereka makan sesuai dengan perintah Kristus. Kalau kita menjadi alat Tuhan, kita sebenarnya yang menerima berkatnya, kita yang sebenarnya akan menerima diangkat dan dipuji, sama seperti apa yang dirasakan oleh murid-murid ini. Dan akhirnya mereka menerima sisa 12 bakul roti itu. Perintah Yesus pasti bisa kita kerjakan. Perintah Yesus pasti bisa dikerjakan murid-murid. Dan ketika mereka taat, maka mereka jadi bagian mujizat dan jadi berkat serta menerima berkat. Tidak ada perintah yang tidak bisa atau yang tidak mampu kita lakukan. Semua bisa kita lakukan. Tapi kita tidak mau melakukannya. Itu dia. Atau tidak taat. Gak ada perintah Tuhan yang kita gak mampu. Karena Tuhan tidak mungkin memberikan perintah kepada kita, contoh kepada murid-murid itu, sesuatu yang dia tidak bisa lakukan. Tapi kita sering tidak mau melakukannya. Kita tidak taat. Pemimpin-pemimpin kita juga begitu, terutama pemimpin rohani kita. Pasti dia memberikan arahan, perintah, sesuatu yang kita mampu lakukan. Tapi sering kita tidak mau melakukannya. Bukan tidak mampu, kita tidak mau. Saudaraku, kalau kita baca sejarah dalam perjanjian lama, firman Tuhan, Musa untuk membelah laut hanya mengulurkan tangan. Yosua itu hanya mengelilingi tembok dan kemudian bersorak. Semua bisa kita lakukan. Kalau kita baca lagi sejarah, ada Gideon dengan 300 prajurit bertempur, rencananya bertempur dengan puluhan ribu. Kalau ada buku yang saya baca, Gideon itu dengan 300 bangsa Israel pengikutnya itu seperti satu orang melawan 450 tentara. Dan apa perintah Tuhan yang mereka lakukan? Mereka tidak berperang sama sekali. Mereka cuma meniup sangkakala dan memecahkan kendi, buyung malam-malam. Dan kemudian semua musuhnya itu mati. Kenapa? Saling membunuh. Bahkan mereka tidak berperang. Apakah itu bisa kita lakukan? Pasti bisa. Dan semua itu adalah mukjizat. Maka taatlah. Ketika kita taat, kita yang beruntung. Kita yang dapat berkatnya. Tapi sering kita tidak mau, bukan tidak mampu. Taat adalah keputusan. Jadikan taat menjadi keputusanmu, menjadi kehendakmu. Taat tidak bisa kita lakukan dengan perasaan, apalagi dengan logika. Karena taat harus berdasarkan iman. Dan logika dengan iman
itu hal yang tidak nyambung, maka taatlah. Ketika ada perintah yang kita dengar lewat firman atau lewat hamba Tuhan atau lewat pemimpin-pemimpin, dan dengan keadaan kita waktu itu adalah tidak masuk akal kita rasa, nah itu peluang mujizat terjadi. Hari ini firman Tuhan memerintahkan kita sekali lagi untuk taat kepada perintahnya, untuk taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Ada sesuatu yang baru yang kami terima hari ini, dan biarlah firman ini mengubah cara berpikir kami. Sering kami tidak mau melakukan, bukan tidak mampu melakukan perintah Tuhan yang disampaikan melalui pemimpin-pemimpin kami. Sekali lagi, bukan kami tidak mampu, tapi kami tidak mau. Entah karena kedagingan kami, entah karena tidak masuk akal, tapi hari ini kami sadar bahwa semua itu adalah hal yang sia-sia, dan kami melewatkan kesempatan-kesempatan terjadinya mujizat dalam hidup kami. Lewat peristiwa yang tertulis dalam Alkitab, firman-Mu, bagaimana murid-murid itu akhirnya taat melakukan perintah Tuhan Yesus. Akhirnya mereka mampu melakukannya, menjadi berkat, diberkati, dan menjadi bagian dalam mujizat yang tercatat di Alkitab, yang hari ini masih dibaca, disaksikan oleh orang-orang di seluruh dunia. Ke-12 murid ini taat melakukannya, dan mereka menjadi contoh di seluruh dunia. Kami bersyukur Tuhan, biar kami belajar lewat firman ini, biar kami melakukannya dalam hidup kami dan mencatatkan sejarah, menikmati, merasakan mujizat-mujizat Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang lain. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, terutama buat anugerah-Mu, kesempatan untuk hidup
Kami yang bisa menikmati hari ini dengan sehat, kuat. Kami bisa mengisi hari ini dengan beribadah. Kami bersyukur, berterima kasih. Dan kami berdoa Tuhan, saat ini bersatu hati mendoakan orang-orang yang tidak bisa beribadah hari ini. Kaulah yang menyertai dan memberkati mereka. Kalau yang sakit, kami berdoa supaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan, terutama anak-anak-Mu, orang-orang pilihan-Mu. Bagi mereka yang akhirnya memutuskan untuk tidak beribadah, entah karena persoalan, entah karena beban berat, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau bekerja untuk menjamah mereka, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, supaya mereka mendapat kekuatan baru, supaya mereka mendapat semangat yang baru, sehingga ketika ada kesempatan minggu depan mereka akan bisa beribadah, menikmati hadirat Tuhan, menikmati urapan Tuhan, dan terutama menerima kebenaran lewat perintah Tuhan. Kami hari ini menerima kebenaran lewat perintah Tuhan. Kami diperintahkan, diajarkan untuk taat dalam keadaan apapun, terutama dalam keadaan yang tidak masuk akal. Karena ketika taat dalam keadaan tidak masuk akal, maka mukjizat akan terjadi. Tuhan Yesus, saat ini keadaan sulit, keadaan ekonomi sulit, dan kami percaya ketika kami taat melakukan firman Tuhan hari-hari ini adalah kesempatan Tuhan akan mencurahkan mukjizat-Mu, berkat-Mu kepada orang-orang yang taat. Biar kami menerima kesempatan itu ketika kami melakukan firman, taat kepada Tuhan dan taat kepada pemimpin-pemimpin kami, terutama pemimpin-pemimpin rohani kami. Terpuji nama-Mu. Kami mendoakan bangsa ini, terutama pemimpin-pemimpinnya. Tuhanlah yang memberkati, karena kami percaya mereka juga dipilih atas otoritas Tuhan. Dan biar Tuhan Yesus, warga negara Indonesia ini taat kepada pemimpin-pemimpinnya, melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang akan membawa sejahtera, keamanan, kedamaian di negara ini. Terpuji nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, lakukanlah itu dengan setia. Hari ini engkau diperintahkan untuk taat dalam keadaan apapun, maka lakukanlah itu. Taatlah kepada Tuhan, taatlah kepada pemimpin-pemimpin rohanimu, maka Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan di dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.